Pernah kebayang nggak gimana sebuah keputusan bisnis yang kelihatannya standar, yang bahkan sudah dapat lampu hijau dari tim hukum internal, malah berakhir jadi kasus pidana? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas strategi pembelaan di sebuah kasus korporasi kakap yang pusatnya ada di satu dokumen kunci. Oke, biar gampang ikutin ya, ini peta jalan kita. Pertama, kita lihat gimana aksi korporasi ini bisa jadi perkara. Terus kita dalami memo hukum yang jadi kuncinya. Dari situ, kita bedah buku aturan main Pertamina, lihat pola praktik yang ternyata konsisten, dan kita tutup dengan pertanyaan tajam soal argumen pilih kasih. Oke, kita mulai dari sini. Semua ini berawal dari sebuah kesepakatan bisnis besar. Seharusnya, ini hal yang biasa banget buat perusahaan sekelas Pertamina. Tapi entah kenapa, yang satu ini justru menyeret mereka ke pengadilan pidana. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya sebuah aksi korporasi yang wajar, yang jadi rutinitas bisnis, tiba-tiba bisa dicap sebagai sebuah tindak kejahatan? Menurut jaksa penuntut umum, pangkal masalahnya tuh di sini. Perjanjian jual beli LNG ini katanya diteken tanpa ada izin dari bos-bos tertinggi perusahaan, yaitu Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, atau yang biasa kita sebut RUPS. Dan disinilah ceritanya jadi makin menarik. Karena ternyata seluruh argumen pembelaan itu bertumpu pada satu dokumen saja, satu dokumen kunci. Dan ini bukan sekedar email atau memo biasa ya, ini adalah memorandum hukum, sebuah opini legal yang statusnya resmi, yang secara sah diminta oleh direksi, dan secara sah pula diterbitkan oleh Divisi Hukum Internal Pertamina sendiri. Kutipan dari saksi di pengadilan ini nunjukin betapa krusialnya memo tersebut. Di dalam perusahaan, dokumen ini dianggap final. Begitu memo ini terbit, semua perdebatan soal perlu atau tidaknya persetujuan atasan itu dianggap selesai. Titik. Jadi, biar kita semua paham, apa sih sebetulnya memorandum hukum ini? Gampangnya, anggap aja ini kayak penafsir resmi dari buku aturan main internal perusahaan. Kalau direksi bingung soal suatu aturan, mereka tanya ke divisi hukum, dan jawabannya yang formal dan mengikat itulah yang disebut memorandum hukum. Sekarang, ayo kita bedah isi dari memo itu. Apa sih yang sebenarnya ditulis di sana? Ternyata, logikanya itu berakar langsung dari anggaran dasar Pertamina, yang bisa kita anggap sebagai kitab sucinya perusahaan. Inti dari memo hukum ini sebenarnya simpel, membedakan dengan jelas dua jenis tindakan. Di satu sisi ada kegiatan bisnis inti, sehari-hari, kayak jual beli produk, dalam kasus ini LNG. Nah ini sepenuhnya wewenang direksi. Di sisi lain, ada tindakan-tindakan luar biasa, kayak jual aset perusahaan atau investasi besar ke perusahaan lain yang baru butuh persetujuan RUPS atau komisaris. Logikanya itu lurus banget, coba kita ikuti ya. Langkah 1. Kesepakatan LNG ini pada dasarnya adalah soal jual beli. Langkah 2, jual beli gas itu ya bisnis utamanya Pertamina. Langkah 3, semua urusan bisnis utama itu wewenang penuh direksi. Kesimpulannya, ya jelas persetujuan dari komisaris atau RUPS jadi tidak diperlukan. Sederhana. Dan ini bukan opini ngasal loh. Kesimpulan tadi itu punya dasar hukum yang kuat, langsung dari anggaran dasar. Memo itu secara spesifik merujuk ke pasal-pasal yang relevan untuk mendukung setiap poin argumennya. Tapi argumen pembelaan gak berhenti sampai di situ. Mereka juga menunjukkan kalau transaksi ini bukan kejadian sekali doang. Justru sebaliknya, transaksi ini jadi semacam cetak biru, jadi standar baru untuk semua transaksi sejenis setelahnya. Lihat deh lini masa ini. Kelihatan jelas polanya kan? Setelah SPA yang pertama di Desember 2013 itu diteken berdasarkan memo hukum, semua SPA-SPA raksasa berikutnya mengikuti prosedur yang sama persis, tanpa persetujuan RUPS atau komisaris. Ini jadi sebuah kebiasaan, sebuah praktek yang konsisten di perusahaan. Dan kesaksian ini benar-benar jadi bukti penguat. Saksi bilang, bahkan setelah dia nggak lagi menjabat, praktek yang sama terus berlanjut. Perjanjian-perjanjian LNG lainnya tetap diproses tanpa perlu persetujuan komisaris maupun RUPS. Artinya, ini sudah jadi standar operasional. Nah, dari semua pola yang sudah terbentuk dan konsisten ini, muncullah satu pertanyaan terakhir, yang, jujur aja, tajam banget dan jadi inti dari argumen pembelaan. Ini dia pertanyaan pamungkasnya. Kalau ada banyak sekali transaksi yang menggunakan prosedur yang sama persis, yang semuanya mengacu pada memo hukum yang sama, kenapa cuma transaksi yang paling pertama yang dipermasalahkan dan dibawa ke pengadilan pidana? Jadi, inilah kesimpulan dari argumen pembelaan. Mereka merasa bahwa ini adalah bentuk kriminalisasi.
Sebuah praktik bisnis yang normal, yang konsisten, yang punya dasar panduan hukum internal yang resmi, kok tiba-tiba dianggap sebagai kejahatan? Ini jelas menimbulkan pertanyaan besar. Di mana sebenarnya batas antara sebuah keputusan bisnis dengan sebuah tindakan pidana?